Perkenalkan, nama saya Regina Maharani dari SMA Negeri 1 Barekbek, kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan memenuhi tugas biologi dengan judul bioteknologi dalam kesehatan. Bioteknologi kesehatan adalah suatu teknik modern untuk mengubah bahan mentah melalui transformasi biologi sehingga menjadi produk yang berguna di bidang kesehatan. Contoh-contoh peranan bioteknologi dalam bidang kesehatan yaitu untuk yang pertama adalah pembuatan antibiotik. Antibiotik yaitu produk metabolisme yang dihasilkan oleh mikroorganisme tertentu dengan sifat menghambat pertumbuhan atau merusak mikroorganisme lain. Antibiotik digunakan untuk melawan infeksi-infeksi yang disebabkan oleh mikroorganisme patogen atau bisa disebut juga dengan penyebab penyakit. Tahap pembuatan antibiotik adalah sebagai berikut. Mengembangkan mikroorganisme penghasil antibiotik, memindahkan mikroorganisme ke dalam bejana fermentasi berisi media cair yang membantu perkembangbiakan dengan cepat. Dari cairan biakan mikroorganisme tersebut, antibiotik diekstraksi dan dimurnikan. Menguji coba ekstraksi, pertama melalui uji laboratorium, kedua melalui hewan percobaan, dan ketiga melalui sekelompok relawan. Untuk yang kedua adalah pembuatan vaksin. Vaksin digunakan untuk melindungi atau mencegah tubuh dari serangan penyakit secara konvensional. Vaksin dibuat dari mikroorganisme atau bakteri atau virus yang dilemahkan atau toksin yang dihasilkan oleh mikroorganisme itu. Tetapi vaksin yang dihasilkan kurang aman dan dapat menimbulkan kerugian seperti mikroorganisme untuk vaksin kemungkinan masih melanjutkan proses reproduksi. Dan mikroorganisme untuk vaksin kemungkinan masih dapat menyebabkan penyakit. Ada sebagian orang yang alergi terhadap sisa-sisa sel dari produksi vaksin, walaupun sudah dimurnikan. Nah, bioteknologi dapat mengurangi berbagai resiko-resiko itu. Bioteknologi dalam vaksin dilakukan dengan menyisipkan gen-gen penghasil antibodi ke dalam DNA mikroorganisme. Proses pembuatan vaksin secara bioteknologi adalah sebagai berikut. Menumbuhkan virus di dalam kultur sel seperti sel embrio ayam. Dan juga untuk yang ketiga adalah pembuatan insulin. Insulin yaitu protein untuk mengontrol metabolisme gula dalam tubuh manusia. Apabila kadar insulin dalam tubuh kurang, gula dalam tubuh akan meningkat dan menyebabkan penyakit diabetes. Insulin dapat diproduksi melalui teknik rekombinasi gen dengan tahapan-tahapan sebagai berikut. Menghubungkan dua rantai protein insulin, rantai A dan B dengan gen bakteri yang dapat membentuk gen hibrid. Memasukkan gen hibrid ke dalam sel-sel bakteri agar bakteri membuat suatu hibrid protein. Memisahkan protein hibrid dengan protein bakteri lainnya. Membebaskan dua rantai insulin kemudian bersatu pembentukan insulin manusia yang aktif. Adapun terapi genetik untuk beberapa penyakit. Beberapa penyakit fatal seperti kanker berpangkal pada kejanggalan atau kelainan dari suatu gen yang kemudian berkembang. Gen-gen yang janggal itu berusaha dilawan dengan terapi genetik. Terapi genetik yaitu memperbaiki kelainan genetik dengan memperbaiki gen. Contoh penyakit yang dapat diobati dengan terapi genetik adalah penyakit ADD. ADD ada yang tahu? ADD yaitu kelainan yang mengakibatkan penderitaannya tidak memiliki daya tahan tubuh sama sekali sehingga kontak dengan kuman apapun dapat menyebabkan kematian. Rusaknya sistem kekebalan tubuh pada penderita ADD terjadi karena sel-sel darah tidak mampu membangun enzim adenosine deaminase yang diperlukan untuk membangun daya tahan tubuh. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.